Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Grafila Amelia Sutanti dengan NIM 2424 10 10 10 50. Saya dari kelas A Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari praktikum PWeb atau UTS saya yang diminta untuk membuat website sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan website apa yang akan saya buat. Website yang saya buat ini adalah sebuah website eh, yang berfungsi sebagai manajemen gym. Nah, manajemen gymnya ini biasanya hanya untuk paket membership, lebih ke membership gym gitu, yang bernama Glowfit Gym. Nah, website ini tuh terdiri dari login, melihat dashboard, melihat profil, dan mengelola data member gym. Nah, apa saja sih yang digunakan dalam membuat website ini? Itu tuh yang digunakan adalah Laravel, itu biasanya untuk routing, controller, model, dan view-nya. Lalu ada PHP. PHP ini sebagai bahasa pemrograman utamanya, CSS untuk desain UI-nya. Lalu ada Blade Template itu untuk tampilan view-nya. Nah, tema yang dipilih itu adalah pengelolaan member gym. Pertama, saya akan mendemokan kode program yang sudah saya buat. Yang pertama ini dari terminalnya kita mengetik menggunakan PHP Artisans. Lalu kita pencet ini. Yang pertama adalah tampilan login. Untuk tampilan login sendiri ini seperti ini. Lalu username itu diisi bebas. Passwordnya juga bisa bebas. Di sini passwordnya 123. Lalu di sini ada di sini ada navbar. Di sini ada profil pengelolaan. Ini ada footernya. Lalu kita pencet profil. Nah, ini yang di sini HyperWeb. HyperWeb ini sesuai dengan username yang sudah dimasukkan tadi di awal. Lalu back to dashboard. Lalu kita masuk ke pengelolaan. Pengelolaan di sini tuh seperti ada data-data member, lebih tepatnya data-data yang orang-orang yang berlangganan membership di gym ini. Ini ada di sini ada nama, ada paketnya, ada durasinya ini berapa bulan, dimulai dimulainya membership itu dan diakhirinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian salah satu file yang diperlukan yaitu tentang routes. Nah, routes ini untuk apa sih sebenarnya? Routes ini tuh penghubung antara URL dan controllernya gitu. Jadi saat user membuka URL misalnya yang ini, aduh, mana? Yang lain ini. Nah, itu berarti root itu jadi itu sebenarnya Laravel sendiri itu tidak langsung tahu em, harus ngapain saat kita memencet itu, memencet login. Nah, disitulah tugasnya Roots ini untuk menentukan di area mana dan diarahkan ke fungsi apa di controller. Contohnya waktu mencet login berarti diarahkan ke sini, ke kelas login. Lalu untuk seperti dashboard juga sama. Kalau misalnya membuka URL-nya dashboard, berarti otomatis akan diarahkan ke dashboard begitu. Lalu di situ ada profil. Sebenarnya di ini semua sama tugasnya untuk mengarahkan ke ke controllernya itu. Di sini kan ada itunya sendiri-sendiri. Kalau misalnya yang garis miring ini diarah
Kalau garis miring ini diarahkan masuk ke method login, lalu kalau dashboard ini aduh, kalau dashboard ini diarahkan ke page dashboard dan bisa menerima get and post. Get and post ini maksudnya kayak eh, bisa kembali lagi ke sebelumnya atau bisa ke selanjutnya gitu. Lalu profil ini nanti akan eh, nanti akan menggunakan batch controller dan buka profile yang akan menambahkan data user. Lalu pengelolaan ini juga sama, tapi itu untuk menambahkan data array. Jadi semua request itu tidak bisa langsung ke view, tapi harus melewati controller dulu. Gitu. Selanjutnya yaitu controller. Nah, controller ini tuh gunanya itu untuk apa? Controller itu tempat di mana nanti data data dan logikanya itu akan dikelola gitu. Jadi controller ini mengambil data dari requestnya seperti kayak form itu, lalu akan diolah datanya, lalu akan disimpan datanya, lalu akan mengirimkan datanya ke view sehingga nanti user melihatnya itu lewat tampilan yang ada di website itu. Begitu. Nah, di sini tuh ada controllernya itu ada untuk login, ada untuk dashboard. Itu tuh sesuai sama kayak tadi yang di root-nya itu. Nah, di sini ada public function dashboard. Itu tuh nanti data username itu diambil dari form login. Nih, dari form login tuh ada username. Nah, itu akan diambil. Lalu akan disimpan ke session ini. Nah, supaya itu nanti username itu bisa dipakai ke halaman lain. Contohnya seperti untuk profile. Karena kan tadi yang sudah ditunjukin di profile itu kayak username-nya itu dipakai lagi. Nah, selanjutnya di sini ada profile. Profile ini itu tuh mengambil dari session yang username tadi itu. Nanti, seperti yang tadi sudah gue jelaskan, nanti username yang sudah diisi di login itu akan dikirim ke view profile. Jadi username-nya itu tetap sama di semua halaman sesuai dengan yang diinputkan di awal login itu. Lalu di sini ada public pengelolaan. Pengelolaan ini isinya data-data yang dimasukkan di eh, di kelas pengelolaan itu. Nah, ini data dibuat dalam bentuk array. Ini ini tuh tadi kayak nama, paket, durasinya dimulai dan diakhiri. Nah, itu tuh tidak ditulis di view, tapi dikirim ke view pakai compact members ini gitu. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan kalau routes itu berfungsi sebagai penghubung antara URL dengan controller. Jadi, eh, se di sebelum ke view itu ada controller, sebelum controller itu ada routes ini. Sehingga setiap request dari user itu akan diarahkan ke routes ini, akan diarahkan ke fungsi tertentu dengan bantuan routes. Nah, habis itu controller ini untuk apa? Controller ini berfungsi untuk mengolah data seperti mengambil input data user seperti tadi yang di profile gitu. Habis itu juga menyimpan ke sessionnya, terus mengirimkan data ke view untuk ditampilkan. Maksudnya kayak tadi yang sudah dimasukkan, diinputkan lewat login, terus ditampilkan lagi lewat view yang di profile. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai eh,
tugas dari UTS PP Praktikum ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.